Ya, sesuai contoh itu contoh kan tadi ya laptop atau printer itu ada. Nah itu semua bukan cuma satu elektronik aja bukan. Kalau ibu belanja meja itu kan termasuk belanja modal karena memang dipergunakan dalam waktu yang lama gitu. Beda dengan sapu, kalau sapu mungkin bukan belanja modal, ketika dipakai patah kan langsung bisa jadi barang habis pakai. Udah habis pakai gitu. Iya, mungkin dia maksudnya ke belanja habis pakai. Gitu Ibu ya, dimasukkan semua aja Ibu belanjakan di situ. Ya, siap Pak. Jadi gitu ya teman-teman. Tidak dengan siplah ya Pak ya. Walaupun tidak dengan siplah ya Pak. Iya, yang termasuk belanja modal aja. Sebetulnya idealnya sih begini, menurut arahan Pak Kabid ya, kita untuk mempermudah pelaporan seharusnya di lembaga juga ya, baik PAUD TK maupun TKK itu belanja itu sudah menggunakan belanja siplah. Siplahnya itu siplah apa ya, kalau siplah non tunai apa tunai Pak? Artinya gini maksudnya, yang disebut siplah itu kan transfer dari bank ke bank gitu. Contoh kalau di SD bukan siplah begini maksudnya, uang kita tarik kemudian kita belanjakan, kita transfer lagi, bukan, itu mah siplah apa sebutnya tuh tadi, manual apa atau non tunai itu. Sebetulnya yang namanya siplah itu kayak di SD contohnya misalnya honor ya, dengan menggunakan IBC atau apa gitu ya. Honor itu udah nggak berbentuk dari apa namanya, dari bendahara dibayarkan gitu ya berupa manual. Sekarang itu untuk mempermudah udah langsung dari bank transfer ke bank yang bersangkutan. Itu kalau siplah yang sebenarnya tuh kayak gitu, bukan uang kita pegang kita belanjakan secara siplah. Memang kebanyakan di kita kayak gitu ya Pak ya. Iya betul. Masih salah kayak gitu. Jadi ya, belanja manual atau belanja siplah ya, kalau memang di anggaran Ibu dianggarkan belanja modal ya tuangkan ke situ semua gitu. Itu Bu ya. Siapa? Kayak gitu ya Bu Sofi ya. Ya, teman-teman, ini kan cuma satu lembar nih. Jadi teman-teman berpikir di sini hanya contoh ya teman-teman. Ini yang bagian bawah ini adalah contoh. Jadi ini bisa dihapus sama teman-teman, kemudian ditambahkan sampai panjang 2 lembar, 3 lembar gitu boleh. Ya, dengan posisi ini hanya contoh saja. Ya, takutnya teman-teman ini kok cuma sedikit amat sih Pak ya. Ini kan contoh format gitu ya. Contoh format ini teman-teman, jadi yang di bawah ini contoh ini bisa dihapus. Kalau kurang bukan kayak gini. Betul. Jadi nanti tambahin aja. Kalau memang itu lebih dari 1 lembar boleh, silahkan ya. Oke, mangga selanjutnya barangkali masih ada teman-teman yang masih penasaran. Bu Susi. Bu Susi kayaknya. Masih ada nggak Pak Bu Susi Pak? Mungkin sudah hadir Pak, masih ada. Jadi yang tidak bertanya itu 2 Pak posisinya. 1 sudah paham, sudah ngerti gitu ya. Yang kedua ya benar-benar ngerti lah gitu. Berharap. Baik, mangga Bu ini Ketua Himpaudi, mangga Bu Darniti, silakan. Mohon izin bertanya tadi masalah kwitansi kop lembaga ya Pak. Nah itu di faktur toko. Nah kwitansi lembaga di sini kebanyakan itu kan biasanya teman-teman itu antara faktur dengan kwitansi itu stempel harus sama. Berarti yang dimaksud kwitansi kop lembaga itu cukup kwitansi yang dibuat sama lembaga saja, apa faktur dengan kwitansi distempel oleh toko gitu Pak? Enggak Bu. Oke. Langsung aja ya Pak Sanu ya. Ayo mangga. Jadi kalau kwitansi itu cukup diketahui oleh bendahara dan kepala sekolah ya kalau nggak salah Pak ya. Saya belum lihat lagi nih. Bendahara dan kepala sekolah. Toko ada nggak di situ Pak? Ada ya Pak ya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Biasanya kepala sekolah sama bendahara. Biasanya ada ya di tengah ya. Di fakturnya Pak. Di faktur bukan di kwitansi.
Nah, Bukan itu di maksudnya. kwitansi. Ya. Kalau di kwitansi kan itu cukup menjelaskan kan kata saya tadi kenapa kwitansi itu harus ini yang saya tahu ya, harus gitu. Baik kepala sekolah kan ya. Itu harus distempel itu. Kemudian untuk tadi ada kesamaan, jangan sampai ada kalau yang tulis tangan ya. Hak menulis di itu adalah toko. Kalau kita yang nulis takut ada kekhawatiran belanjanya habis 150.000, bisa aja kita buat jadi 300.000 kekhawatiran ya. Makanya tadi ketika kita belanja di toko itu buktinya adalah idealnya nih ya Bapak Ibu ya, jangan sampai belanja 50.000 masa harus selfie. Biasanya kan kalau ibu-ibu suka selfie gitu kan, belanja di toko itu ya di selfie aja. Belanja kertas APS misalnya ya, kan selain kita selfie itu kertas APS itu. Jadi yang cukup stempel itu di ini aja Bu, yang saya maksud sama tadi jangan sampai tulisannya itu sama gitu Bu Darniti. Kalau untuk stempel ya cukup di kwitansi. Kalau di faktur biasanya itu mah toko, cap toko gitu. Tanda tangan faktur kan kita mah penerima. Biasa penerima itu kan siapa aja. Bisa bendahara, bisa guru. Gitu. Artinya nggak perlu distempel. Cukup pembuktiannya stempelnya itu ada di kwitansi. Mohon maaf Pak Sanu kalau saya ada kekeliruan tolong diluruskan itu. Seperti itu Bu Darniti mungkin. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Pak Sanu mungkin ditambahkan, takut saya ada ini. Ya. Jadi teman-teman, yang pertama itu usahakan lah ya di Cikampek itu sudah tidak ada lagi yang namanya kwitansi warung gitu Pak. Jadi kwitansi yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Karnadi mungkin ya lebih lebih terkenalnya gitu ya, teman-teman tuh kan suka pakai kwitansi yang dari fotokopian yang beli manual biasa Pak, bukan pakai kwitansi sekolah gitu. Nah mudah-mudahan di Cikampek mah tahun ini di tahap 2 gitu ya, di laporan ini udah tidak ada lagi lah. Kalau kemarin saya lihat laporannya masih ada aja gitu yang menggunakan laporan ditulis pakai manual gitu ya, disangkanya mungkin penilik mah bahasa Jermannya mempencarang lah gitu ya, cuman ngasih tahu berulang-ulang, kenapa sih gitu kan, masuk telinga kiri keluar telinga kiri, nggak tembus-tembus ke telinga kanan gitu. Jadi kalau gitu, masih Pak, tembus mending ya Pak ya, masih nyangkut ya. Masih tembus masih ada yang nyangkut kemungkinan. Kalau udah gitu. Jadi teman-teman nanti Pak titip Pak, kalau masih ada yang memang jadi catatan temuan pakai kwitansi warung ini, nah ini kan juga harus kita bina gitu ya. Dan kami penilik tidak akan bosan gitu menginformasikan hal yang benar gitu. Walaupun disebut ribet, disebut bawel, lah nggak apa-apa, saya sih udah tugas kami itu mah udah biasa. Gitu ya Pak. Oke, mangga itu mungkin depan ya Pak ya. Iya Pak, karena kalau udah saya tuh berdoanya ya jangan Cikampek tiap kali ada monep, tiap kali ada ada pemeriksaan gitu. Setiap sholat ya Allah jangan Cikampek lah, belum siap. Alhamdulillah Pak tahun ini belum Pak. Tapi saya berdoa kalau teman-teman yang bandel saya doain sing kena gitu. Iya. Tahun ini mah udah. Karena contoh Pak, kalau nggak ada contoh kita dianggap ya ngomong doang gitu. Tapi kalau udah uji petik ya mau tidak mau pemeriksa memang langsung ya teman-teman. Bahkan pengecekannya pun langsung ke tokonya langsung. Tanpa maaf sebentar ya Pak ya. Oh silakan. Oke baik. Saya lupa ini. Mangga. Saya takutnya pas melati. Ntar saya boleh siapa nama nih Pak. Saya mau ambil dulu ini. Siap mangga silakan Pak. Jadi begitu ya teman-teman. Kenapa hari ini
saya minta izin untuk punya backup ya di data rumah digital kita. Suatu saat ada temuan seperti itu, saya sudah punya barang buktinya di rumah digital teman-teman tentang Arkas yang memang hari ini dikumpulkan gitu. Jadi mohon maaf saya sudah bilang beberapa kali mohon maaf kalau tahun ini agak ribet gitu ya untuk pengumpulannya. Karena itu saja ya. Jadi kalaupun itu terjadi gitu kan, kita sudah punya backup hal-hal yang memang sudah dilakukan. Nah, itulah kenapa rumah digital ini hadir untuk bisa membackup hal-hal yang demikian itu ya walaupun disangka ribet ya insya Allah ini akan membantu teman-teman pada saat pemeriksaan gitu karena ya bukan bohong kemarin juga ya, Pak Kasih juga menyampaikan bahwa Pak Dikmas ya harus mengembalikan berapa puluh juta Pak gitu kan untuk 70-an. tuh 70 juta temuan 70-an. bayangkan teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti ini itu bukan hal kecil mungkin ya. Bahkan pada kabit sebelumnya juga Pak, ya itu lebih besar temuannya gitu. Nah ketika ini sudah ketemu sama tim penyelidik gitu kan, tim pemeriksa keuangan, teman-teman harus membalikan 2 kali lipat juga kan ini menjadi satu yang biasa. Sampai saya sih berdoa itu gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya akan berulang kali memohon maaf kalau memang agak ribet di tahun ini supaya teman-teman terbiasa, nanti juga akan terbiasa. Jadi Pak Kanadi, kami di Cikampek ini kebetulan memang sudah punya rumah digital untuk pendokumentasikan beberapa file gitu ya, file dari dokumen termasuk Arkas gitu ya. Ini ada teman-teman dari IGTK juga semuanya alhamdulillah gitu. Mereka semua mau belajar secara digitalisasi yang memang hari ini sudah menjadi kewajiban kita. Jadi tidak lagi menggunakan kertas ya, kita sudah paperless gitu ya. Paperless itu menghilangkan print yang banyak gitu ya, kertas yang banyak karena memang kita tahu kalau kita sudah diambang ya pohon itu punah mungkin ya kalau ngeprint itu kan tidak langsung jadi gitu ya. Langsung aja beberapa kali cover aja bisa 10 baru jadi 1 gitu kan. Jadi teman-teman ini udah akan dibiasakan untuk bisa mengumpulkan ya secara file digitalnya Pak. Insya Allah di kami di Cikampek itu sudah punya file digital. Nanti juga akan saya serahkan ke Bapak. Kita sudah punya ada 3 ormit dan ini masing-masing setiap sekolah sudah membuat Pak. Nah di sini nanti Bapak tinggal ngecek nih ada Arkas nih, Arkas 2025 gitu ya. Nah ini ada tahap 1, ada tahap 2. Jadi tinggal Bapak pilih saja sekolah mana yang bagian Bapak gitu ya. Tinggal Bapak cek. Jadi nanti tanggal 2 kayaknya tinggal ngopi aja Pak. Gitu aman. Gitu. Jadi teman-teman untuk itu udah disiapkan. Gitu. Gitu ya. Selalu dipermudah Pak di Cikampek Pak. Sedikit Pak. Mangga silakan. Amin. Pak Sani, sedikit nih mungkin ingat ya. Takut di Kecamatan Cikampek ada yang mendapatkan BOSP kinerja Pak. Kemarin kan kita sebetulnya bahas. Nggak ada Pak. Di Cikampek aman Pak. Oh nggak ada. Nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti udah ya nggak saya sampaikan berarti udah. Ya. Nggak akan kerja 2 kali Bapak. Kalau di Kelari ada 5 memang. Dulu pindahan saya di Kelari ada 5. Sekarang masih ada. Iya. Di akhir karena di 2026 ini kayaknya udah nggak ada. Tapi di 2025 tahap 2 ini ada. Ini juga Pak ya untuk katakan kata tim pelaksana dalam kegiatan Monep besok kalau bisa hadir bagi 3 kelompok ya. Ya betul Pak. Nanti ketua panitia nih ya, panitia kegiatan Monep ini ya tolong dibuatkan aja daftar hadir. Pembagian kelompok ya. Dengan pembagian kelompok langsung aja dibuatkan Pak, jangan ditentukan di sana nanti jadi lama gitu. Ya. Jadi langsung aja buatkan daftar hadir yang udah tertulis di kelompok masing-masing, dibagi 3 kelompok aja. Kalau ada 60 berarti misalnya 20.
Itu secara teorinya gitu untuk memberikan nanti seandainya Ini dicampur atau gimana Pak? Atau ya. maunya per ormit atau dicampur? Karena kita nggak sama sih. Kalau Kalau pengalaman yang lalu gimana Pak? Saya takutnya kalau saya bilang nggak Dok, apa-apa, campur nggak aja ini takut nanti masalah juga. gimana keputusan Bapak aja enaknya itu mah meriksanya. Karena di kita memang tidak rata Pak, tidak rata. Kayak Himpaudi lebih banyak gitu ya. IGTK-nya mungkin tidak sebanding sama TKK-nya gitu. Kalau mau 20-20 Mungkin udah pasti dicampur gitu. ya kalau seperti itu ya pengalaman yang udah ada saya tanya ke siapa di sini ketua Bu Himpaudi mungkin. Daniti mungkin atau Ibu Sophie mangga. Biasanya digabung Pak. Misalkan Himpaudi kan ada 35. Kalau dibagi 20 berarti yang 15-nya ada dari TKK atau dari ini apa TK gitu Pak. Tapi yang tahun dulu digabung 3 ormit itu digabung dipecah gitu Pak. Ada yang Himpaudi dengan TK, ada yang Himpaudi dengan TKK seperti itu. Iya. Ya mungkin seperti itu aja ya Pak ya. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi kita nggak membedakan nanti. Ini mah PAUD gitu ya. Ini mah TK gitu ya. Saya nggak mau kayak gitu juga. Kita kan Berarti campur ya Pak ya? Iya. Dicampur aja Pak. Oke baik, siap. Jadi nanti udah dipersiapkan ya Bu ya, Bu Darniti ya, dipersiapkan. Artinya kita atau saya dari tim Monep udah nggak membuat daftar hadir. Dari Ibu paling nanti kan ada di situ. Misalnya di saya karena ada 20 korban aja udah ditulis udah ditentukan oleh Ibu gitu. Supaya cepat ini maksudnya cepat. Jadi nggak bagi-bagi nanti udah enak kan ketika pas pelaksanaan ya udah informasinya menurut saya seperti itu. Kalau ada solusi yang lebih apa harusnya begini ya kita ikuti. Oke siap Pak, nanti dipersiapkan Pak absennya menjadi 3 kelompok yang pastinya dicampur gitu ya. Iya, langsung aja dibuat gitu. Artinya saya nggak buat lagi. Nanti saya tinggal minta dari dari ormit masing-masing gitu ya. Dari ketua ormit masing-masing yang menjadi tugas di sana. Dari ketua dah yang bertugas di sana. Siap Pak. Kebetulan memang ya setiap kali Monep juga saya juga tidak pernah hadir gitu kan. Mohon maaf nih, pekan ini nanti kalau saya nggak hadir saya karena tugas. Jadi nanti Bapak akan paling nanti susunan acaranya gini ya. Ya Pak ya kita anu aja susunan boleh, acara. Silakan ya. Pak. Boleh. Nanti akan dicatat sama teman-teman mungkin. Emang itu kan kepada monitoringnya LVJ gitu kan ke LVJ-nya. Jadi kalau kita terlalu banyak misalnya sambutan apalagi misalnya sambutan yang memakan waktu lebih banyak akhirnya pas monitoringnya malah hilang gitu. Yang roofnya mestinya kita dahulukan malah tertinggal gitu. Nah saya nggak mau kayak gitu. Artinya cukup simpel aja Bu dalam acara pembukaan misalnya gitu ya. Cukup sambutan apa itu dari panitia pertama dan lain-lainnya diambil diwakili oleh satu orang gitu mungkin gitu ya Pak ya. Kalau ada Pak Koril ya jelas. Kedua dari ketua pelaksana, ketiga ya dari tim salah satu aja. Nanti kan di situ cukup 3 sambutan misalnya ya, Korwil, ketua pelaksana, baru atau Korwil, penilik, ketua pelaksana misalnya. Nah nanti di penutup sama satu cukup. Kalau Pak Korwil udah nggak ada berarti kan cukup ketua pelaksana dengan tim. Gitu aja Bu ya. Maksudnya biar menghemat waktu, nanti kita fokusnya kan ke LVJ-nya gitu, monitoring LVJ-nya. Mungkin kayak gitu ya Pak Nurdin ya. Kalau kita banyak-banyak di acara sambutannya, takutnya tadi. Intinya jadi kurang. Mungkin kayak gitu.
Mm-mm. Oke, baik Pak. Ya Siap. intinya mah kita saling berbagi praktik baik lah, walaupun kami dari tim monitoring gitu ya. Tadi kan bahwa kita ini bukan orang yang ahli di bidang dalam pemeriksaan anggaran keuangan gitu ya, atau keuangan BOSP gitu. Tetapi di sini mah kita hanya melihat, nanti meluruskan ketika ada kekurangan-kekurangan, ya nanti ditindaklanjuti supaya lengkap. Ketika udah lengkap mah barangkali ya Pak ya, siapapun yang datang karena memang kita udah lengkap gitu ya. Ya kita aman-aman aja gitu. Maksudnya kayak gitu. Kayak gitu Pak. Siap. Kalau dari saya kayaknya cukup sekian ya Pak ya, karena waktunya Baik, udah siap, jam siap, 5. siap. Oke, baik. Ini belum Siap.